Kalau kamu mengatakan mereka ya adalah penjajah berjubah, kamu adalah gaya PKI ya yang bertopengkan dalil-dalil ya untuk memperkuatkan argumentasi kamu, karena kamu tahu kelemahan orang Indonesia ya adalah tentang agama. Tapi perlu kamu ingat, kami tidak akan terpengaruh dengan dalil-dalil kamu ya. Kamu membawa paham komunis ya, ini PKI gaya baru yang dibawa oleh Rhoma Irama. Kami tidak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Kamu adalah iblis akhir zaman ya, yang mendatang merusak demokrasi ya, membunuh karakter ya umat Islam ya dengan paham komunis kamu. Orang Palestina berperang dengan senjata, umat Islam di Indonesia berperang dengan otak, melawan anak bangsa sendiri. Ini pemberontakan PKI lewat akidah yang dilakukan Rhoma Irama bersama kelompoknya. Kamu adalah PKI gaya baru Rhoma Irama ya, yang ingin merusak demokrasi bangsa, yang ingin membunuh karakter umat Islam yang ada di Indonesia ini. Kami tidak akan terpengaruh dengan ocehan kamu, karena kamu aslinya PKI gaya baru yang kamu bawa hari ini. Kamu tidak ingin menyelamatkan akidah, tapi kamu ingin mengadu domba umat di Indonesia ini. Kalau kita lihat gaya-gayanya Rhoma, ini paham-paham komunis yang dibawa. Coba kita balik ke belakang, bagaimana anak Belanda dulu sampai masuk Islam, mengaku dirinya Islam, supaya ingin menjatuhkan umat Islam. Ini yang dilakukan Rhoma Irama ini. Begitu juga dengan Aidit ya, ingin meraih umat Islam dengan mengaku dirinya Habib. Ini terjadi lagi. Ini di bawah seorang Rhoma Irama penyanyi dangdut ya. Ini paham PKI gaya baru di bawah di akhir zaman. Yang menjajah akidah adalah kamu sendiri. Yang merusak Islam dari dalam adalah kamu sendiri, Rhoma Irama. Kenapa saya bilang kamu iblis akhir zaman? Karena kamu merusak demokrasi dari dalam. Ini pemberontakan PKI lewat akidah. Ini yang dilakukan Rhoma Irama. Bermacam cara kaum PKI ingin menjajah, ingin memberontak lagi di Indonesia ini. Bahkan dipakai mulut seorang Rhoma ya, dengan bergaya dalil-dalil. Kami akan melawan isi mulut kamu Rhoma, dan kami tidak akan biarkan umat Islam di negara ini terbunuh karakternya karena isi mulut kotor kamu. Kamu memakai paham komunis di negara ini. Jangan bawa paham PKI kamu di sini. Kami masih darah yang sama. Kami anak bangsa yang sama. Kalau dulu PKI bisa ditumpas, begitu juga hari ini. Jadi kamu ingat baik-baik itu Rhoma. Kamu PKI gaya baru berpedokkan dalil ya. Jadi kamu ingat baik-baik. Jangan kamu pikir kami tinggal diam melihat isi mulut kamu. Karena sebenarnya, faktanya, kamu adalah PKI gaya baru membawa paham komunis di Indonesia ini. Bukan karena kamu berdalil ya. Karena memang kita diajarkan ya untuk melawan kebatilan. Maka kami tidak tinggal diam melihat isi mulut kamu. PKI tidak boleh bergerak lagi di Indonesia ini, walaupun mereka bertopengkan dalil-dalil. Jadi perlu kamu ingat Rhoma Irama, kami tidak seburu otak kamu. Kami masih darah yang sama. Kalau dulu kakek nenek kami mampu menumpas PKI, apalagi hari ini. Bukan karena kamu berdalil lantas kami akan kemakan omongan otak kamu. Tidak. Yang akan mendengar perkataan kamu adalah anak keturunan PKI. Karena itu kelompok kamu. Rhoma Irama membawa paham PKI, paham komunis, bertopengkan dalil, dibungkus dengan dalil-dalil. Ini biadabnya kamu ya. Dan kami anak pribumi tidak akan tinggal diam. Apapun gaya kalian, kami akan selalu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan banget ya lihat ibu yang ada di video tadi.
Orang kalau sudah jadi muhibbin, otaknya sudah tidak bisa berfungsi. Tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Katanya kami punya otak, kami tidak bisa dibodoh-bodohi, tapi ini jelas menunjukkan bahwa dia ini otaknya, ya, akal warasnya sudah tidak berfungsi. Selalu ngomong Roma PKI, dan itu terus diulang-ulang. Nampak ya, ibu ini sudah kehilangan otaknya, kehilangan akal warasnya, sehingga tidak bisa lagi berpikir rasional dalam menyikapi suatu peristiwa atau suatu permasalahan. Kalau dipikir-pikir, ini seperti generasinya Pak Rizik Syihab ya. Selalu menunjuk orang lain PKI, tapi dia sendiri tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, dia lakukan, yang sebenarnya itu adalah cerminan dari PKI itu sendiri. Ini hanyalah salah satu contoh muhibbin yang mati otaknya karena doktrin-doktrin sesat oknum Ba'alawi. Tidak bisa melihat realita yang terjadi bahwa Ba'alawi itu siapa. Ya. Doktrin-doktrin yang selama ini dia terima, ini sudah masuk ke alam bawah sadarnya yang paling dalam, sehingga orang-orang seperti ini sulit untuk menerima realita yang ada, walaupun itu jelas nampak di depan mata mereka. Dia terlanjur meyakini bahwa Habaib itu adalah cucu Nabi. Sehingga siapapun yang tidak percaya Habib adalah cucu Nabi, auto dia anggap PKI. Ya, termasuk Pak Haji Roma pun dianggap PKI gaya baru katanya. Begitu ya. Inilah efek doktrin sesat yang dia terima kemudian masuk ke alam bawah sadarnya sehingga menjadikan dia tidak bisa membedakan, tidak bisa menggunakan logika berpikirnya secara baik dan benar. Orang-orang semacam ini pola berpikirnya tentu berbahaya. Karena otaknya sudah dicuci dengan sangat luar biasa. Dicuci, otaknya kemudian dihilangkan. Ya terjadilah orang-orang seperti ini. Menuduh orang lain mengadu domba, seperti misal Pak Rizik Syihab yang sudah jelas-jelas mengadu domba dengan teriak-teriak asah pedangmu, asah golokmu, kita habisi mereka yang coba-coba dengan kita dan lain sebagainya, dianggap bukan adu domba. Sedangkan Kiai Imad dan orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi, yang sebenarnya itu tujuannya untuk mencerahkan umat, malah dianggap sebagai pengadu domba. Ya termasuk sekali lagi Pak Haji Roma Irama ini, yang dia sebut iblis lah, setan lah, dan seperti yang ada pada video tadi. Semoga orang-orang seperti ini cepat mendapatkan hidayah dan bisa melihat kebenaran yang sebenar-benarnya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum